minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadithni bi hadithin." Tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 hadis. Pertama, siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illam yusabbih, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Maka itu penting ya, tasbih selalu ada di saku kita, maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, madama ta'mul gahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang selama rasa kopi ada di mulutnya. Kenapa? Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat. Bahkan saya dengar kopi, gak tahu benar atau tidak ini dari saudara kita Imam, bisa sebagai obat kolesterol. Allah alam, perlu dilihat lagi ini. Banyak manfaat kopi. Yang ketiga, wugufuka baina yaday arif atau wali lillah, kamu hadir duduk di samping aulia kahal bisyah, sangat sekejap sekali seperti orang merah susu kambing, singkat, lebih afdal daripada kita ibadah sampai terpotong-potong. Jadi Masya Allah, jadi secara hukum asal syariat kan orang boleh-boleh saja minum kopi atau dia beli kopi, ya enggak, hal yang mubah di dalam agama kita. Cuman di sana disebutkan kopi itu baru dikenal saat sebelum kurun 10 Hijriah, itu kopi belum dikenal. Jadi setelahnya baru dikenal ada minuman yang namanya kopi, dan di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in itu tidak pernah dikenal ada namanya kopi. Jadi memang tidak ada satu riwayat hadis pun yang menunjukkan kopi itu ada pujian, ada celaan. Jadi dia perkara mubah. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Abdillah tadi, sebagian kopi bisa menguatkan dan lain sebagainya, ya itu sesuatu yang memang tajarubahnya seseorang, ya enggak. Dan itu tidaklah terlarang dalam agama. Cuman ada sebagian orang karena memang dia fanatik dengan sesuatu hal, ya akhirnya dia membuat sebuah hadis supaya untuk lebih menguatkan dia. Nah, itu bahaya. Jadi disebutkan sebagian syekh-syekh ulama-ulama sufi di negeri Yaman, karena memang saking senangnya dia minum kopi, sampai-sampai disebutkan dia dari sholat subuh sampai syuruk, itu kan nggak lama, itu cuma 1 jam. Iya, dia minum kopi 1 liter. Masya Allah. 1 liter. Nah, akhirnya supaya perbuatan dia ini mungkin bisa diikuti oleh banyak orang, akhirnya dia buat hadis. Jadi kopi itu liman syuribat lahu. Siapa yang minum kopi, dia mendapatkan apa yang dia niatkan dari kopi yang dia minum. Padahal kan ini hadis hanya khusus kepada air zam-zam kan. Orang minum air zam-zam dia mendapatkan apa yang dia inginkan, betulnya berdoa kepada Allah. Nah, dibuat kepada kopi karena dia suka dengan kopi. Ya, bahkan juga disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, orang yang minum kopi itu dipuji oleh para malaikat. Masya Allah. Tapi hadisnya tidak ada satupun yang sahih dari Nabi SAW. Cuman intinya hati-hati aja Bu Abdullah, Bu Sofia, jangan sampai buat hadis palsu. Insya Allah enggak lah. Buat ini hanya mimpi. Tidak bisa dikatakan minum kopi itu sunnah. Tapi mimpi aulia salihin
di akidah kita ahli sunnah punya posisi juga gitu loh, bukan nggak ada artinya, punya posisi juga. Tapi jelas tidak bisa hadis Nabi diambil dari mimpi. Maka tidak bisa dikatakan minum kopi itu sunnah, salah. Di antara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan mimpi sebagai sumber akidah. Ini juga musibah banyak menimpa saudara-saudara kita dari antara kaum muslimin. Ya, tiba-tiba dia melakukan satu amalan, dalilnya mimpi. Dapat wangsit dalam apa? Dalam mimpi. Yang lebih canggih, saya bermimpi ketemu Nabi SAW. Nabi ajarkan saya wiridan ini. Nabi ajarkan saya solat ini misalnya. Kita bilang Rasulullah SAW meninggalkan banyak hukum-hukum, hadis-hadis Nabi SAW banyak. Itu aja antum, ini jelas dari Nabi SAW. Sanadnya sahih. Adapun dalam mimpi masih banyak kemungkinan. Kau salah lihat, kau salah dengar. Ya. Mimpi kan tidak jelas seperti orang lagi bangun. Ya. Kenapa kau meninggalkan yang jelas? Hadis-hadis Nabi, hukum-hukumnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama, kemudian kau berpaling kepada sesuatu yang tidak jelas. Taruhlah kau benar-benar bermimpi dengan Nabi dalam mimpi, bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu pun suatu yang tidak jelas. Apalagi para ulama telah ijma', kata Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, ijma' ulama tidak boleh mimpi dijadikan dalil. Mimpi itu paling banter hanya untuk istiqnas, untuk penguat. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang dalam tidur bermimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi bilang, wahai fulan, hendaknya kau berbakti kepada orang tuamu. Itu enggak jadi masalah. Memang perintah untuk berbakti sudah diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Contohnya seorang bermimpi, saya dengar seorang bermimpi, saya mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang, kenapa kau tidak sholat tarawih? Ya enggak apa-apa, silakan sholat tarawih. Karena memang sholat tarawih sudah ada dalilnya. Tapi membuat hukum baru tidak mungkin karena agama sudah sempurna. Nabi telah berkata dalam Al-Quran, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam bagi kalian. Nah kalau ternyata bisa muncul syariat-syariat baru lewat mimpi, berarti agama Islam belum sempurna. Berarti ada ajaran yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabat dan tidak diketahui oleh semua orang, sekarang baru Anda tahu karena Nabi kasih tahu. Berarti baru sempurna sekarang dong. Kalau begitu caranya, agama tidak akan pernah sempurna.